Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi bi ihsanin ila yaumidin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dapat kembali untuk belajar bersama mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca contoh-contoh yang berkaitan dengan angka dalam bahasa Arab. Sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa angka dalam bahasa Arab itu ada beberapa macam. Disebut dengan angka mufrad, ada adadul murakkabah, ada angka ma'tuf wa ma'tufun alaih, ada angka alfadul uqud. Kemudian yang kedua, bahwa angka pada asalnya dia adalah angka yang mu'rab, kecuali pada angka adadul murakkabah, kecuali pada angka 11 sampai dengan 19, maka dia adalah angka yang mabni di atas fathah pada kedua angkanya. Selain daripada adadul murakkabah, berarti dia adalah isim yang mu'rab. Berarti angka-angka tersebut bisa berubah harokat akhirnya, bisa berubah bacaan-bacaannya, disesuaikan dengan kedudukan dan tempat dalam kalimat. Kalau angka tersebut sebagai mubtada, berarti dia rafa. Kalau angka tersebut dia sebagai maf'ulun bih, berarti dia nasab. Kalau angka tersebut berada di isim yang jar, berarti dia majrur. Adapun i'rabnya, tanda i'rabnya itu tergantung dari jenis angka tersebut. Baik, oleh karena itu, contoh yang ada pada kitab panduan adalah, perhatikan, qara'tu arba'ata kutubin. Qara'tu arba'ata kutubin. Arba'ata ini disebut dengan angka mufrad. Taib. Kenapa? Karena dia disebutkan dengan sendirian tanpa ada angka yang lainnya. Arba'atu. Taib. Maka qara'tu arba'ata kutubin. Karena arba'ata ini adalah angka mufrad dan angka mufrad ini adalah angka yang mu'rab, berarti arba'ata mansub sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Makanya di situ arba'ata ismun mansubun maf'ulun bihi. Isim yang dinasab sebagai maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan fathah arba'ata. Kutubin tamyizun majrurun bil kasra. Kenapa? Karena angka 3 sampai dengan 10 tamyiznya adalah jama' majrur. Jama' majrur. Baik. Misal, contoh angka mufrad berkedudukan atau berada di tempat isim yang rafa. Misal, asyratu tullabin fil madrasati. Asyratu tullabin fil madrasati. Asyratu ismun marfu'un mubtada ala mutarafihi ad-dhammah. Asyratu isim rafa sebagai mubtada dan tanda rafanya dengan dhammah. Tullabin ismun majrurun tamyizun. Fil madrasati fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Baik. Begitu juga pada contoh angka yang mufrad majrur, maka dia di kasrah. Misal, ala khamsati kutubin qalamun. Ala khamsati kutubun qalamun. Di atas 5 kitab itu ada pena. Ala khamsati kutubin, khamsati ismun majrur, isim yang dijer. Alamatu jarihi bil kasrah, tanda jarnya dengan kasrah. Taib. Kemudian fi mahalli
raf'in khabarul muqaddam. Kemudian kata qalamun marfu sebagai mubtada muakhar. Itu adalah contoh dari angka mufrad ketika berada di tempat isim yang rafa atau berada di tempat isim yang nasab dan berada di tempat isim yang majrur. Nah, kemudian contoh yang berikutnya pada halaman yang ke-88. Contoh penggunaan angka baik dari isim yang mufrad mabni atau angka yang mu'rab. Idfa'u mablagha 25 qurshan. Idfa'u mablagha 25 qurshan. Baik. Idfa'u al-wawul jamaah fi mahli rafin fa'il, bayarlah mablagha khamsatin sebesar 25 qurshan, 25 qursh. Nah, sekarang khamsatin wa isyrina. Nah, di sini khamsatin wa isyrina disebut dengan angka ma'tuf wa ma'tufun alai. Kenapa? Karena ada dua angka, khamsatun wa dan isyrun, ini dihubungkan dengan adanya huruf wawu atof. Sehingga khamsatin wa isyrina disebut dengan angka ma'tufun wa ma'tufun alai. Nah, kemudian khamsatin, dan ini angka ma'tuf wa ma'tufun alai, berarti dia isim yang mu'rab. Maka khamsatin majrur karena mudhafun ilai. Isyrina dibaca majrur karena atof kepada angka khamsatin yang majrur menjadi mudhafun ilai. Baik. Maka di situ khamsatin mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Isyrina ma'tufun ala mudhafun ilaihi khamsatin. Majrurun bil ya syabihun bi jam'il mudzakkar salim. Qurshan tamyizun mansubun bil fathah. Kata qurshan ini berkedudukan sebagai tamyiz karena terletak setelah angka. Dibaca nasab mansubun karena terletak setelah angka 11 sampai dengan 99. Baik. Nah, contoh yang lain pada angka ma'tuf wa ma'tufun alai berada di tempat isim yang rafa. Contoh yang kedua di situ, idfa'u mablaghan wa qadruhu sab'atun wa arba'una janihan. Idfa'u fil amr wal wawul jamaah fa'il. Mablaghan nasab sebagai maf'ul bih. Wa qadruhu, qadru marfu sebagai mubtada, sab'atun wa arba'una ini sebagai khobarnya. Nah, sab'atun wa arba'una ini disebut dengan adat ma'tuf wa ma'tufun alai. Kenapa? Karena dua angka disebutkan dihubungkan dengan adanya huruf wawu yang disebut dengan wawu atof. Maka sab'atun wa arba'una disebut dengan angka ma'tuf wa ma'tufun alai. Nah, kemudian sab'atun wa arba'una dia berada di tempat isim yang rafa sebagai khobar. Karena dia tempat isim yang rafa sebagai khobar, maka dibaca rafa. Sab'atun marfu'un khobarul mubtada. Arba'una atof kepada sab'atun. Karena angka ini tadi disebut dengan angka ma'tuf wa ma'tufun alai. Maka sab'atun karena dia isim yang mu'rab, angka yang mu'rab, maka rofa dibaca rofa. Tanda rofanya dengan dhammah. Kemudian janihan nasab sebagai tamyiz. Ingat karena dia terletak setelah
angka. Isim nasab nakirah terletak setelah angka berarti dia tamyiz. Nah, di sini adalah bacaannya mufrad nasab. Kenapa? Karena terletak setelah angka antara 11 sampai dengan 99. Sab'atun wa arba'una ini 47. Berarti masuk pada kategori 11 sampai dengan 99. Taib. Idfa'u, bayarlah mablaghan hutang tersebut wa qadruhu sebesar sab'atun wa arba'una janihan 47 jani. Qadruhu mubtada'un marfun bi dhammah wal ha dhamirun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sab'atun khabarul mubtada' marfu bi dhammah. Arba'una ma'tufun ala sab'atin marfu'un bil wawi li'annahu syabihun bi jam'il mudzakkar salim. Dan janihan tamyizun mansubun bil fathati. Ini adalah contoh yang kedua dari contoh angka ma'tuf wa ma'tufun alaih yang berada di tempat isim yang dirofa. Taib. Atau kita juga bisa memberikan contoh yang lainnya. Misal hadara salasatun wa khamsuna rajulan. Hadara salasatun wa khamsuna rajulan. Telah datang 53 laki-laki. Maka salasatun wa khamsuna, salasatun marfu' sebagai fa'il. Khamsuna ma'tufun ataf kepada salasatun, dan salasatun wa khamsuna disebut dengan angka ma'tuf wa ma'tufun alaih. Taib. Nah, kemudian berikutnya contoh untuk adadul murakkabah. Adadul murakkabah. Angka adadul murakkabah ini adalah angka 11 sampai dengan 19. Dan dia adalah isim yang mabni dengan fathah pada kedua angkanya. Angka satuan dan angka puluhan. Dan dia mabni. Tapi bagaimana penggunaan sebuah kalimat? Contohnya di sini adalah najaha salasata asyara taliban. Telah berhasil 13 murid laki-laki. Perhatikan di sini adalah kalimat salasata asyara. Salasata asyara mabniyun alal fathil juz'aini. Dia mabni di atas fathah pada kedua angkanya. Salasata mabni dengan fathah. Asyara mabni dengan fathah. Salasata asyara berarti mabni dengan fathah pada kedua angkanya. Fi mahalli rafin fa'il. Karena adadul murakkabah ini adalah angka yang mabni ketika berada di tempat isim yang rofa tetap dibaca seperti itu. Ketika berada di tempat isim yang nasab tetap dibaca seperti itu. Ketika berada di tempat isim majrur maka tetap dibaca seperti itu, hanya di-i'rab dengan fi mahalli. Ketika berada di tempat isim yang rafa, fi mahalli raf'in. Ketika berada di tempat isim nasab, fi mahalli nasbin. Ketika berada di tempat isim majrur, fi mahalli jarrin. Inilah adadul murakkabah mabni di atas fathah pada kedua angkanya. Makanya di situ salasata asyara adadul murakkabun mabniyun alal fathil juz'aini fi mahalli raf'in fa'ilun. Taliban tamyizun mansubun bil fathati. Tamyiz nasab dengan fathah karena terletak selangkah 11 sampai dengan 99. Baik. Atau kita bikin contoh yang lain. Adadul murakkabah. Ketika dia menjadi isim kana atau saudaranya, maka fi mahalli raf'in. Misal, laisa fil baiti
arba'ata asyara kitaban. Laisa fil baiti arba'ata asyara kitaban. Di dalam rumah itu tidak ada 15 kitaban, 15 kitab. Maka khamsata asyara adadul murakkabah mabni alal fathil juz'ain. Fi mahalli raf'in isim laisa. Kitaban mansub sebagai tamyisul adad. Tamyiznya bilangan. Taib, jadi itu. Kemudian contoh yang berikutnya, hadara isna asyara taliban. Hadara isna asyara taliban wa katabu isnatai asyrata risalatan. Telah hadir 12 murid laki-laki dan mereka menulis 12 surat. Isna asyara fa'ilun wal juz'ul awwalu minhu wa huwa isna marfu'un bil alif li'annahu mu'rabun i'rabal musanna. Isna asyara berkedudukan sebagai fa'il. Rincian i'rabnya juz'ul awal, bagian yang pertama, wa huwa isna, yaitu angka satuan, isna 2, marfu'un, rofa, bil alif, dengan alif, karena dia i'rabnya sama seperti i'rab isim mutsanna. Wa asyara mabniyun alal fathi. Dan asyara ini adalah isim yang mabni di atas fathah, dibaca mabni dengan fathah asyara. Nah, di sini asyara. Isnata asyrata maf'ulun bihi. Isnatai asyrata maf'ulun bihi. Wa juz'ul awwal minhu wa wasnata mansubun bil ya'i li'annahu mu'rabun i'rabal musanna. Karena dia adalah isim yang mu'rab seperti i'rabnya isim musanna. Wa asrata mabniyun alal fathi. Taib, ini adalah bacaan daripada angka ketika berada di dalam susunan sebuah kalimat. Taib. 6. Contoh lagi misalnya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Maka tis'atan wa tis'ina angka ma'tuf wa ma'tufun alaih. Dia nasab karena berkedudukan sebagai isim inna yang diakhirkan. Isman di situ adalah nasab sebagai tamyiznya. Dan ini adalah angka adadul, angka ketika dalam susunan sebuah kalimat kalau ditinjau dari segi mudzakkar dan mu'annafan. Kalau ditinjau dari segi mabni dan mu'rabnya. Jadi isim atau angka maka di-i'rab sesuai kedudukan dalam sebuah kalimat. Maka dia di-rafa, dinasab, bisa dijer. Karena angka itu pada asalnya adalah isim yang mu'rab. Kecuali angka 11 sampai dengan 19 adadul murakkabah, maka dia adalah angka yang mabni di atas fathah pada kedua angkanya. Taib. Jadi itu. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.